Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Zulfahri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Nah, seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini sangat banyak dan sangat bervariasi dan sangat beragam. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai keanekaragaman hayati, mari simak cuplikan video berikut ini. Di sini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini disebut juga dengan biodiversitas. Nah, nama saja keanekaragaman, jadi banyak macamnya, banyak ragamnya. Nah, itu pengertian dari keanekaragaman. Sedangkan hayati itu merupakan sesuatu yang hidup. Nah, begitu ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar keseluruhan variasi dari makhluk hidup. Nah, karena kan seperti kita ketahui makhluk hidup kan yang hidup di bumi ini berbagai macam bentuknya. Baik bentuk dari ukuran tubuh maupun ukuran lainnya. Nah, variasi tersebut bisa terjadi dari berbagai macam hal. Nah, bisa terjadi karena adanya evolusi, adaptasi pada lingkungan baru. Nah, adaptasi ini merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup tersebut pada lingkungan baru. Sedangkan evolusi itu merupakan perubahan secara lambat. Nah, dengan ada perubahan, dia bisa memunculkan sifat baru ataupun bentuk tubuh dari lingkungan yang dia tempat tinggal. Nah, biodiversitas tersebut dapat terjadi di berbagai tingkatan kehidupan. Nah, mulai dari organisme tingkat rendah maupun juga dapat terjadi kepada organisme yang tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen, dan yang kedua itu keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang keanekaragaman tingkat gen. Nah, seperti yang kita ketahui, keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini dia terjadi hanya pada satu spesies makhluk hidup saja, atau satu makhluk hidup yang sama, atau satu jenis makhluk hidup yang sama. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini juga disebut dengan varietas. Nah, dapat kita lihat contohnya seperti pada bunga mawar. Ada yang berwarna merah, putih, pink, ungu. Nah, di sini menunjukkan bahwa satu spesies dari bunga mawar itu bisa menghasilkan warna dari berbagai macam. Nah, di sini menunjukkan bahwa variasi tingkat gen dari bunga mawar tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat pada manusia. Nah, pada manusia ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut lurus, ada juga yang berambut keriting. Dan juga kadang-kadang ada juga yang mempunyai lidah yang panjang, lidah yang pendek, dan lidahnya itu bisa digulung, dan kadang-kadang ada manusia yang lidahnya tidak bisa dilipat atau digulung. Nah, kadang juga ada manusia yang telinganya terpisah dan ada juga telinganya yang menempel. Nah, di sini kita lihat
manusia itu merupakan satu jenis yang sama. Nah, tetapi memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, tidak jauh-jauh kita lihat dalam keluarga kita sendiri bahwa ayah dan anaknya itu juga memiliki perbedaan. Kadang-kadang ayahnya ada yang putih, kadang-kadang anaknya yang hitam gitu, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi tingkat gen. Nah, selanjutnya kita lihat pada kucing. Nah, seperti kita ketahui, kucing sekarang kan pasti masih ngetren lah ya kan. Nah, seperti kucing Anggora, kucing kampung. Nah, di situ kan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Ada yang berbulu tebal, ada yang berbulu tipis, ada juga yang kucing itu besar, hampir menyerupai macan gitu ya. Dan ada juga yang berukuran kecil, seperti kucing-kucing biasa. Nah, juga ada kucing Anggora yang seperti sekarang yang banyak dijual-jual. Nah, dia kan berbulu yang sangat tebal kan, dan juga bentuknya lumayan bagus dan sangat disukai oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga menunjukkan itu variasi tingkat gen pada kucing tersebut. Nah, pada kucing juga memiliki warna bulu yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada hitam, ada juga kucing yang memiliki warna bulu yang belang-belang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini itu ditemukan pada komunitas ataupun kelompok dari berbagai spesies makhluk hidup dalam genus ataupun famili yang sama. Nah, jadi walaupun mereka berbeda spesies, tetapi mereka masih dalam satu famili atau kelompok yang sama. Nah, contohnya seperti singa, macan, harimau, kucing. Nah, itu merupakan dalam satu famili ataupun kelompok yang sama. Nah, di situ kan mereka itu berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya. Nah, seperti kucing itu biasanya kalau kucing kampung ya habitatnya di kampung, sedangkan harimau ya kebanyakan di hutan seperti itu. Nah, walaupun mereka berbeda jenisnya ataupun habitatnya, mereka tetap dalam satu kelompok ataupun famili yang sama, yaitu dalam famili Felidae. Nah, selanjutnya juga dapat kita lihat pada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, mereka itu kan pohon tersebut spesiesnya berbeda. Nah, walaupun berbeda, tapi mereka masih dalam kelompok yang sama, yaitu dalam famili Aracaceae. Selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Nah, mereka merupakan spesies yang berbeda juga, tetapi masih tergolong dalam kelompok atau famili yang sama, yaitu mereka dalam satu famili Zingiberaceae. Nah, selanjutnya tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, jadi tingkat keanekaragaman ekosistem ini itu diakibatkan adanya perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim yang terjadi di bumi ini. Nah, dengan terjadinya perbedaan iklim, itu dapat terjadi perbedaan temperatur ataupun suhu, curah hujan yang berbeda, intensitas cahaya, lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan tersebut dapat berpengaruh pada jenis-jenis flora dan fauna yang menempati pada suatu daerah ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibagi lagi menjadi tingkat ekosistem darat dan tingkat ekosistem perairan. Nah, ini jelas berbeda
darat dan perairan. Keanekaragaman ekosistem darat tersebut memunculkan berbagai macam bioma. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu wilayahnya itu memiliki iklim yang tropis atau iklim yang panas. Nah, dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Contohnya dapat kita lihat di Indonesia kita ini. Nah, jadi di Indonesia kita ini flora dan faunanya heterogen. Jadi berbagai macam makhluk hidup tersebut bisa hidup di hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya ada savana. Nah, savana ini itu didominasi oleh padang rumput. Nah, disertai dengan beberapa pohon. Nah, itu bisa kita jumpai pada daerah dengan iklim tropis tadi, dengan iklim yang panas. Selanjutnya ada padang rumput. Nah, padang rumput ini bisa juga kita jumpai pada iklim yang tropis dan juga ada iklim yang subtropis. Nah, di padang rumput tersebut dia memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, rumput tersebut itu tumbuh subur tanpa adanya pepohonan. Nah, di padang rumput tersebut itu didominasi oleh hewan-hewan pemakan rumput. Nah, di padang rumput itu hanya tumbuh rumput saja, sedangkan yang di savana itu ada beberapa pohon yang tumbuh di tempat tersebut, sedangkan di padang rumput itu tidak ada pepohonan, tapi hanya ada rumput saja. Nah, selanjutnya ada gurun. Nah, di gurun ini dia temperatur udaranya sangat ekstrim ataupun sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena di gurun ini hanya padang pasir saja, tidak ada pepohonan ataupun rumput. Nah, sedangkan curah hujan di gurun tersebut itu sangat rendah. Nah, ukuran paling luas serta dia memiliki sifat yang tandus. Nah, seperti tempat tandus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pepohonan ataupun rumput. Dan organisme yang hidup di gurun tersebut organisme yang bisa tahan panas dan kurang membutuhkan air. Seperti organisme yang hidup di gurun itu ada unta. Kalau tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan panas, yaitu seperti kita ketahui yaitu ada kaktus. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada di berbagai macam daerah. Nah, dia juga memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan juga musim dingin. Selanjutnya ada taiga. Nah, di taiga ini dia juga mengalami 4 musim tadi. Dan di taiga tersebut dia banyak tumbuh perpohonan seperti jarum. Nah, di taiga itu juga merupakan daerah yang memiliki iklim yang tropis. Nah, selanjutnya ada tundra. Nah, di tundra ini dia memiliki suhu yang sangat rendah. Nah, itu bisa kita jumpai di benua Antartika. Nah, di tundra tersebut itu hidup beruang kutub. Nah, di mana beruang kutub ini dia tahan akan suhu yang sangat rendah tersebut. Nah, di tundra itu banyak terdapat es. Nah, di mana es itu yang memiliki suhunya sangat rendah. Nah, di situ hanya bisa hidup hewan-hewan yang bisa beradaptasi dengan suhu-suhu yang rendah. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan tersebut itu terbagi menjadi 2. Ekosistem perairan air tawar dan ekosistem perairan air laut. Nah, di ekosistem air tawar itu suhunya rendah dan tingkat
kadar garam di ekosistem air tawar itu juga rendah. Dan penetrasi cahaya matahari ke dalam ekosistem air tawar itu juga rendah. Dan ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya itu dia dibedakan menjadi lentik, yaitu yang memiliki air yang tenang. Nah, seperti contohnya danau, rawa, dan selanjutnya lotik. Nah, lotik ini keadaan airnya itu mengalir. Nah, seperti contohnya itu sungai, air terjun, dan lain sebagainya. Sedangkan pada perairan air laut itu berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari atau padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Nah, bedanya air laut dengan air tawar, di air laut itu suhunya tinggi, kadar garam di air laut juga sangat tinggi, dan penetrasi cahaya pada air laut juga tinggi. Nah, perbedaan air tawar dengan air laut juga menghasilkan flora dan fauna yang hidup di dalamnya itu juga sangat berbeda. Selanjutnya, kita belajar tentang komponen-komponen biotik ekosistem perairan. Nah, komponen biotik ekosistem perairan itu dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama itu ada plankton. Plankton tersebut merupakan organisme perairan yang bergerak pasif. Jadi, plankton tersebut dia hanya mengikuti arus air saja. Contohnya itu ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, selanjutnya ada nekton. Nah, kalau nekton tersebut itu merupakan organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan, kura-kura, cumi-cumi, dan lain sebagainya yang bergerak aktif di perairan. Selanjutnya ada zooplankton. Nah, zooplankton ini merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya itu seperti serangga yang mengapung di atas air, dan juga bunga teratai yang terapung di permukaan air. Nah, selanjutnya ada bentos. Nah, bentos ini merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Nah, contohnya itu dapat kita jumpai seperti udang, kepiting, cacing. Nah, organisme tersebut kan dia banyak memang hidupnya di dasar perairan. Selanjutnya ada perifiton. Nah, perifiton ini merupakan organisme yang hidupnya melekat pada organisme lain. Contohnya itu seperti ganggang, siput, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat memberikan ilmu bagi kalian semua. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya.